Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmanita Pujianti, Salwa Salsabila, Tria Maulida, Vini Andriani, dan Mening Cahyani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait gizi anak sekolah. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada studi kasus, yang kedua data responden, yang ketiga syarat dan rekomendasi, dan yang terakhir ada saran. Untuk studi kasusnya, Ibu D meminta rekomendasi gizi untuk anaknya yang berusia sekitar 7 tahun 2 bulan yang berjenis kelamin perempuan. Diketahui anaknya memiliki berat badan 28 kg dan tinggi badan 120 cm. Sang anak sangat menyukai es krim, roti atau kek coklat, coklat batangan, dan cemilan snack komersial. Biasanya ia makan 3 kali sehari dan beberapa kali snack. Anak tersebut tidak menyukai buah dan sayur. Untuk data recall 24 jam pada pagi hari, nasi goreng 1 centong plus telur dadar 1 butir dan susu anak yang terbuat dari 3 sendok makan susu bubuk coklat dan 1 sendok makan gula pasir, selingan coklat dengan almond setengah batang sebanyak 3 kotak, snack kentang rasa rumput laut 40 gram. Untuk siang hari, nasi putih 1 centong plus nugget ayam 5 buah dan kentang goreng 1 porsi reguler. Untuk sore, cemilan snack kacang telur 1 sebanyak 70 gram, lalu sushi isi salmon dan keju 5 potong, serta takoyaki 3 potong, dan milkshake coklat 1 gelas. Tidak ada riwayat alergi dan penyakit infeksi atau kronis atau akut pada keluarga maupun anak. Diketahui bahwa sang anak berasal dari keluarga menengah ke atas. Selanjutnya, data responden. Jenis kelamin perempuan, usia 7 tahun 2 bulan, berat badan 28 kg, tinggi badan 120 cm. Sang anak sangat menyukai es krim, roti atau kek coklat, coklat batangan, dan cemilan snack komersial. Biasanya, ia makan 3 kali sehari dan beberapa kali snack. Anak tersebut tidak menyukai buah dan sayur. Tidak ada riwayat alergi dan penyakit infeksi atau kronis atau akut pada keluarga maupun anak. Diketahui bahwa sang anak berasal dari keluarga menengah ke atas. Untuk penilaian status gizi, yang pertama ada antropometri. Berat badannya itu 28 kg, tinggi badannya 120 cm, IMT-nya itu ada 19,4. Tapi di sini kita akan menggunakan IMT per U karena responden kita berusia 7 tahun. IMT per U-nya itu ada plus 2 yang termasuk ke dalam overweight. Untuk BBI-nya itu dirumuskan ada usia dalam tahun dikali 7 dibagi 2 dan dihasilkan 24,5 kg. Dan untuk AIBW-nya itu ada hasilnya 25 kg. Untuk biokimia tidak ditemukan dalam kasus, dan untuk klinis tidak ada riwayat penyakit infeksi atau kronis atau akut pada keluarga maupun anak. Untuk survei konsumsinya, sang anak sangat menyukai es krim, roti atau kek coklat, coklat batangan, dan cemilan snack komersial. Biasanya ia makan 3 kali sehari dalam beberapa kali snack. Kemudian anak tersebut tidak menyukai buah dan sayur, tidak ada riwayat alergi pada keluarga maupun anak, dan recall 24 jam. Berikut indeks yang kami gunakan untuk IMT per U-nya plus 2 tadi dihasilkan overweight. Selanjutnya untuk hasil recall 24 jam didapatkan untuk total energi yaitu 2.698,5 dengan persentase 155,46%. Untuk karbohidrat dengan total 289,72 dengan persentase 111,3. Untuk protein total 72,9 gram dengan persentase 111,98. Untuk lemak 137,43 gram dengan persentase 285,12. Selanjutnya ada syarat dan rekomendasi. Pertama ada prinsip, energi diberikan tinggi untuk menyediakan energi yang cukup agar protein tidak pecah menjadi energi.
Yang kedua, protein diberikan tinggi untuk menunjang pertumbuhan dan menggantikan apabila terdapat sel-sel yang rusak. Yang ketiga, lemak diberikan cukup untuk menyediakan alat transport vitamin larut lemak. Yang keempat, vitamin dan mineral cukup untuk menunjang proses metabolisme tubuh. Yang kelima, cairan dan serat yang cukup untuk memperlancar proses defekasi. Next slide. Selanjutnya ada syarat. Yang pertama, makanan mudah dicerna dan teksturnya tidak terlalu keras agar tidak merusak gigi geligi yang masih gigi susu. Yang kedua, suhu makan tidak terlalu panas dan dingin agar tidak merusak gigi geligi dan menghindari terkena pilek. Yang ketiga, memberikan daging dan sayur yang tidak liat agar makanan yang disajikan konsumsi habis. Yang keempat, mengurangi makanan yang manis-manis karena dapat menekan nafsu makan. Yang kelima, tidak memberikan makanan terlalu asam dan pedas karena dapat mengganggu saluran pencernaan. Yang keenam, menu jangan dominan dalam bentuk gorengan karena dapat merangsang batuk. Yang ketujuh, menu dipilih yang disukai oleh anak. Yang kedelapan, menu dengan potongan penampilan penyajian yang menarik. Yang kesembilan, penyajian porsi kecil tapi sering karena mengingat volume lambung anak yang masih kecil. Yang ke-10, menghindari pemberian makanan selingan atau cemilan terlalu banyak di antara waktu makan. Yang selanjutnya ada kebutuhan gizi dari responden. Kita menggunakan EER di mana rumusnya 135,3 dikurang 30,8 dikali umur ditambah dengan faktor aktivitasnya dikali dalam kurung 10 dikali berat badan ditambah 934 dikali tinggi badan dalam meter ditambah dengan 20 kilokalori for energy deposition-nya. Jadi dihasilkan EER-nya itu 1735,45 kilokalori. Selanjutnya itu ada karbohidrat, kita menggunakan 60%, dihasilkan 1041,3 kilokalori dibagi dengan 4, yaitu 260,3 gram. Protein kita menggunakan 15%, dihasilkan 260,3 dibagi dengan 4, 65,1 gram. Yang terakhir itu ada lemak, kita menggunakan 25%, dihasilkan 433,86 kilokalori, dibagi dengan 9, dihasilkan itu 48,2 gram. Selanjutnya, rekomendasi porsi. Kami merekomendasikan untuk energi yaitu 1.750 kilokalori dengan persentase dari kebutuhan yaitu 100,83%, karbohidrat 254 dengan persentase 97,57%, untuk protein 62 dengan persentase 95,23%, dan untuk lemak 49 dengan persentase 101,65%. Selanjutnya, ini ada rekomendasi menu dari kelompok kami yang kami buat. Untuk sarapan, ada nasi putih dengan egg roll sayur. Egg roll sayurnya ini bahannya ada wortel, kacang polong, telur, minyak, dan daun bawang. Untuk sayurnya ada tumis tempe buncis. Untuk snack pertama ada puding buah naga. Untuk makan siang ada nasi putih dengan sayuran, ada ayam teriyaki dan sup tahu. Untuk snack kedua ada pancake pisang dengan es krim susu. Untuk makan malamnya ada nasi putih, nugget ayam sayur, dan tempe goreng. Untuk snack ketiganya ada puding buah naga. Untuk energi, kami merekomendasikan 1.745,5 dengan presentase 100,6%. Untuk karbohidrat 245,85 dengan presentase 94,55%. Untuk protein 66,87
gram dengan presentase 102,87 dan untuk lemak 48 gram dengan presentase 99,58. Pemilihan menu sarapan untuk nasi. Kenapa kami memilih nasi? Jadi nasi putih ini supaya menu yang kami sajikan ini beragam jenisnya. Jadi ada nasi, sayur, dan protein, di mana jenis makanan tersebut saling melengkapi kekurangan asam amino esensial dari tiap bahannya. Yang menu kedua ada egg roll sayur dengan bahan telur, wortel, dan kacang polong. Untuk wortel sendiri, wortel mengandung antioksidan beta-karoten yang dapat mampu mencegah radikal bebas. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin A yang berfungsi untuk membantu proses penglihatan. Untuk kacang polong dapat menjaga kesehatan tulang dan otot. Anak masuk ke dalam kategori overweight, jadi kacang polong dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Untuk selanjutnya, tumis buncis dan tempe. Di dalam buncis sendiri mengandung lignin yang berkhasiat untuk mencegah kanker usus besar dan kanker payudara. Serat kasar dalam polong buncis ini sangat berguna untuk melancarkan pencernaan. Selanjutnya, pemilihan tempe. Dalam tempe ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas serta mencegah berbagai penyakit, misalnya seperti diare atau diabetes, kanker, dan osteoporosis. Tempe sendiri mengandung protein, zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang baik untuk kesehatan tubuh. Untuk buncisnya kita potong serong tipis-tipis, dan untuk tempenya kita potong dadu, serta untuk egg roll sayurnya di sini menggunakan 2 butir telur, namun di dalam rekomendasi itu hanya 1 butir. Nah, di dalam penyajiannya ini tetap 1 butir sebesar 60 gram. Selanjutnya, puding buah naga. Buah naga merah mengandung protein yang dapat mengurangi metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Serat dapat mengendalikan kanker usus, diabetes, dan diet. Karotin berfungsi untuk kesehatan mata, menguatkan otak, dan mencegah penyakit. Untuk kalsium dapat menguatkan tulang, dan fosforos yaitu untuk pertumbuhan jaringan. Dan ini video penyusunan yang telah jadi. Untuk makan siang, kami memilih nasi, ayam panggang teriyaki, sop tahu, dan juga sayuran. Kami memilih nasi supaya menu yang kami sajikan beragam jenisnya. Ada nasi, sayur, dan protein di mana jenis makanan tersebut saling melengkapi kekurangan asam amino esensial dari tiap bahannya. Kemudian ada ayam panggang teriyaki di mana kami memilih ayam bagian dada tanpa kulit dan juga dengan proses panggang karena kami berusaha mengurangi konsumsi lemak dari responden karena dalam kasus ini respondennya overweight. Daging ayam tersendiri itu mempunyai komposisi protein yang sangat baik karena mengandung semua asam amino esensial serta mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Daging ayam banyak mengandung asam lemak esensial yaitu polyunsaturated fatty acid yang meliputi asam linoleat dan arachidonat. Kemudian sayuran yang potongnya kami pilih wortel, buncis, dan jagung. Wortel itu sebagai sumber vitamin A yang berfungsi untuk membantu proses penglihatan. Juga wortel itu kaya akan zat antioksidan beta-karoten yang mampu mencegah radikal bebas. Kemudian buncis yang sudah dijelaskan juga tadi terkandung lignin yang berkhasiat untuk mencegah kanker usus besar dan kanker payudara serta kelas kasar dalam buncis sangat berguna untuk melancarkan pencernaan. Dan yang jagung itu selain mengandung karbohidrat, juga sumber vitamin A, B1, B3, serta mineral fosfor dan kalium. Jagung juga merupakan sumber serat yang baik.
Jagung juga mengandung protein dan zat besi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak, tapi sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria mengenai Selanjutnya sup tahu. Tahu kaya kandungan protein dan asam amino. Kedua zat gizi ini sangat baik untuk pembentukan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel tubuh. Pembentukan antibodi dan meningkatkan kecerdasan otak anak. Tahu juga mengandung semua asam amino esensial dan kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan zat besi. Zat-zat gizi ini sangat penting untuk kesehatan saraf, perkembangan otak, dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada video mengenai proses kami memasak. Di sini kita merebus sayurannya, ada wortel, jagung, dan buncis hingga matang. Kemudian ayamnya dipanggang dengan bumbu teriyaki yang sudah sesuai porsinya. Kemudian di bagian akhir kita plating secantik mungkin supaya responden ini yang masih berusia 7 tahun tertarik untuk memakannya. Dan selanjutnya ini proses plating untuk sup tahu. Selanjutnya snack 2 yaitu oatmeal banana pancake. Oatmeal sendiri kandungan protein globulin dalam oat yaitu kaya akan beta-glukan sebagai sumber serat. Serat akan meningkatkan viskositas isi perut sehingga akan memakan waktu lebih lama untuk mengosongkannya. Beta-glukan dalam oat baik untuk pencegahan overweight dan sindrom metabolik. Penelitian telah menghubungkan rendahnya risiko overweight pada anak-anak yang rutin makan oatmeal. Untuk pisangnya, buah pisang kaya akan vitamin, serat, magnesium, dan kalium. Penting bagi tubuh membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin B6 pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Pisang juga rendah lemak, sehingga aman untuk anak yang overweight. Telur sendiri mengandung tinggi protein hewani dan omega-3. Untuk madu kaya akan vitamin A, beta-karotin, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Madu sebagai obat dapat digunakan sebagai antibakteri, diare, dan meredakan alergi. Madu baik untuk individu normal maupun penderita overweight yang dapat menurunkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler, serta tidak memberikan dampak kenaikan berat badan pada penderita overweight maupun yang obesitas. Berikut videonya. Untuk pancake sendiri, bahannya oatmeal 3 sendok makan, pisang 1 buah, madu 1,5 sendok makan, dan es krim susu low fat. Untuk es krim susu low fat-nya mengandung zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan seorang anak, seperti kalsium, vitamin D, fosfor, dan protein. Merupakan zat gizi yang sangat penting dalam pembentukan tulang dan pertumbuhan seorang anak. Kalsium dan fosfor berperan dalam penguatan dan pertumbuhan tulang yang penyerapannya dibantu oleh vitamin D. Selanjutnya ada makan malam, ada nasi, nugget ayam sayur, dan juga tempe goreng. Untuk nasi merupakan karbohidrat yang dimana untuk energi utama, lalu lauknya ada nugget ayam dan sayur,
Karena si anak ini tidak suka sayur, jadi kami menyembunyikan sayur pada lauk yang anak sukai. Nugget berisikan ayam, karena ayam sumber protein yang baik dan juga mengandung protein dan lemak esensial. Lalu sayurnya di sini ada brokoli dan wortel. Brokoli sendiri ini baik untuk meningkatkan daya kinerja otak dan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak karena mengandung asam folat, vitamin C, dan juga brokoli mengandung vitamin C sendiri untuk antioksidan. Lalu proteinnya, lalu ada wortel. Di sini ada sumber vitamin A wortel, baik untuk penglihatan si anak, dan juga antioksidan dalam bentuk beta karoten. Lalu ada protein nabatinya, di sini ada tempe goreng. Tempe goreng sendiri ini mengandung isoflavon untuk antioksidan, juga merupakan mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, seng, untuk sintesis hemoglobin dalam mencegah anemia. Berikut videonya pembuatan. Ini bahan-bahannya. Daging ayam dada dicincang halus, lalu masukkan semua bahan, dan cetak, lalu kukus. Setelah dikukus selama 30 menit, angkat dan dinginkan. Setelah diangkat, potong menjadi 6 bagian, lalu dimasukkan tepung roti atau panir, dan siap digoreng. Goreng hingga kemasan. Lalu sini ada 2 potong tempe berukuran sedang, lalu goreng. Goreng hingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Lalu hidangkan hias menggunakan garnish agar anak tertarik. Selanjutnya, snack 3 ada puding buah naga. Fungsinya sama kayak yang tadi sudah disebutkan, kayak di snack pertama. Selanjutnya saran. Disarankan untuk Ibu D tetap membiasakan anaknya mengonsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur bisa dibuat dalam bentuk yang menarik agar anak lebih tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu juga disarankan untuk mengurangi konsumsi lemak dan batasi konsumsi snack kemasan dengan cara si ibu kreatif membuat snack sehat yang disukai si anak seperti rekomendasi kami, ada puding buah, es krim susu, dan pancake buah. Ini ada daftar harga, totalnya 78.000. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.